Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah lahu syahadatan tunjina min adzabi yaumil qiyamah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi khassahu bis syafa'ah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa man tabi'ahum illa bi ihsanin yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khairat min amrihim wa may ya'dillaha wa rasuluhu faqad dhalla dhalalan mubina. Kaum muslimin jamaah Jumat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kehidupan manusia adalah kematian. Setelah mati, kita ingin oleh Allah dimasukkan surganya Allah yang penuh kenikmatan. Dalam memasuki surganya Allah ada konsekuensi bagi pemeluk agama Islam, yakni konsekuensi menjalankan, mengimani Al-Quran yang wahyunya itu dikumpulkan dalam Al-Quran sebanyak 6.666 ayat. Ini kabar yang terpopuler dan terbagi 114 surat, terbagi pula 30 juz. Begitu pula konsekuensinya orang yang ingin dimasukkan ke surganya Allah yang penuh kenikmatan adalah mengimani dan menjalankan sunnah Rasulullah yang terkumpul dalam hadis-hadisnya antara 10.000 hingga 12.000 hadis-hadis yang terkumpul. Konsekuensi itu menjalankan Al-Quran, menjalankan sunnah Rasulullah, mau tidak mau orang Islam berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasul itu yang menjadi pedomannya. Kaum muslimin, salah satu konsekuensi dalam Al-Quran, terutama dalam sunnah Rasulullah yang disebut Al-Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Taraktu fikum amrayni lam tadillu ba'di ma in tamassaktum bihima kitabillahi wa sunnatir rasul. Kata Rasul menjelang usia akhir, ketika Rasul mengerjakan haji yang terakhir, haji wada, Rasul bersabda, hadis ini yang memiliki arti, kata Rasul, telah aku tinggalkan dua hal yang kamu sekali-kali tidak akan tersesat bila berpegang teguh kepada keduanya. Apa keduanya itu? Yang pertama,
orang yang sesat. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kita bersyukur telah memeluk agama Islam, menjalankan ibadah secara Islam dan hidup secara Islam. Mengapa bersyukur? Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 3, dan ini merupakan ayat yang terakhir turun kepada Rasulullah dalam kurun waktu 23 tahun Rasul hidup di Mekah dan Rasul hidup di Madinah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, kata Allah, dan telah aku cukupkan nikmatku kepadamu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3. Tidak sebatas itu saja kaum muslimin, tentang Allah menguatkan Islam yang kita peluk ini, Allah juga menandaskan di dalam surat Ali Imran surat yang ketiga ayat 19. Inna dina 'indallahil Islam wa mahtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilma baghyan bainahum wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha syari'ul hisab. Apa kata Allah? Sesungguhnya agama yang di sisi Allah adalah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Ali Imran ayat 19. Apakah demikian saja? Allah lebih menandaskan lagi dalam surat Ali Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Allah menjelaskan ini di dalam surat Ali Imran ayatnya 85. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini kita menjalankan Islam, hidup secara Islam. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memang sejak 14 abad yang lalu di dalam Al-Qur'an telah menyiapkan yang namanya surga untuk pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Allah menciptakan neraka juga untuk pengadilan Allah bagi orang-orang yang durhaka terhadap ayat-ayat dan sunnah-sunnah Rasulnya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihati fahum fi rawdatin yuhbarun. Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka di dalam taman, yakni taman surga. Surat Al-15. Begitu pula Allah yang namanya pengabdian berupa neraka. Wa ammal ladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina wal
memberi balasan untuk pengadilan Allah bagi orang-orang yang taat, bagi orang-orang yang durhaka kepada ayat-ayatnya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam sisi lain Allah dengan Al-Quran menunjukkan petunjuk untuk kehidupan bagi pemeluknya, yakni orang muslim. Apa petunjuknya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat 3 surat Ali Imran ayatnya 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam surat Ali Imran 102 ini paling tidak ada kriteria 3. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu. Yang kedua, ittaqullaha haqqa tuqatih. Yang ketiga, wa antum muslimun. Hai sekalian orang yang beriman, pengertian iman yang populer, yakin dalam hati, diucapkan berbentuk ucapan atau mulut, dan dilaksanakan, dibuktikan dengan perbuatan. Kita tahu dan kita hafal ayat tentang iman ini dalam surat Al-Asr. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa manusia itu benar-benar dalam kerugian. Allah mengecualikan kecuali orang-orang yang beriman. Siapakah itu? Orang yang beriman itu senantiasa gemar beramal soleh, berbuat kebajikan. Tidak sebatas itu, tanda orang beriman itu mau menasehati kepada yang hak alias kebenaran, dan juga mau